saya bisa bayangkan kalau seandainya pada saat saya ngalami stroke itu tidak segera ditemukan, sudah selesai gitu ya. Saya bayangkan, coba kalau seandainya teman sekamar saya itu adalah orang-orang yang suka bergadang, suka minum-minuman gitu, pasti subuh dia nggak bangun, betul nggak? Kalau subuh dia nggak bangun, bangunnya jam berapa? Misalkan duhur, saya udah lewat mas, selesai saya sudah. Ya, jadi alhamdulillah saya tidur dengan teman yang soleh gitu ya. Dia bangun pada saat subuh gitu ya, sehingga menemukan saya ada tergeletak tidak berdaya di bawah tempat tidur. Nah itu akhirnya alhamdulillah golden time-nya tercapai, terselamatkan. Dan saya juga heran mas, ketika di rumah sakit itu, saya dibawa ke rumah sakit itu jam 4 pagi, ya waktu subuh. Tapi di sekeliling saya itu semua teman-teman saya. Oh, teman-teman yang ada di posisi di hotel itu pak ya? Yaitu ada teman-teman lain juga banyak. Iya. Teman yang care gitu pak ya istilahnya. Staff-staff kita di Malang juga ada. Yang paling luar biasa istri saya sudah di situ juga. Iya. Pak Heri ini kan sudah bisa dikatakan orang yang sukses pak, membawa Arofamina menjadi travel yang terpercaya di Indonesia. Arti sukses buat Pak Heri itu apa pak? Ya, saya punya definisi sendiri mas tentang ini. Menurut saya sukses itu adalah signifikan. Signifikan itu artinya sukses di atas kesuksesan orang lain gitu ya. Saya tidak pengen sukses itu dengan cara menjatuhkan orang lain, sukses dengan cara mengalahkan orang lain. Jadi kalau saya pengen sukses, saya harus bisa membantu membawa orang lain juga ikut sukses. Itu signifikan. Jadi saya pegang teguh ini mas. Berarti sukses tidak hanya sukses sendirian, maksudnya betul, begitu pak ya? Jadi kita sukses di atas kesuksesan orang lain. Jadi kuncinya kita tidak bersaing tapi berkolaborasi. Iya. Ya. Di Pak Heri seorang yang sukses, apakah Pak Heri juga pernah pak merasakan atau berada di titik paling bawah dalam kehidupan Pak Heri? Ya, dalam bisnis selalu ada ya. Bahkan kalau saya melihat kehidupan saya itu kayak roller coaster. Alhamdulillah kayak roller coaster gitu mas. Kenapa kayak roller coaster kok alhamdulillah? Karena justru ketika kita mencapai titik-titik terendah, maka kita akan melompat sangat tinggi gitu ya. Jadi lompatan-lompatan saya itu selalu ketika kita memulai dari titik terendah. Jadi kalau saya melihat titik terendahnya itu banyak mas. Jadi nggak hanya satu titik terendah, tapi banyak titik rendah gitu ya. Nah saya sudah lupa yang paling rendah mana gitu. Tapi titik rendahnya itu banyak gitu. Bisa dicontohkan Pak satu hal? Kalau boleh cerita ya, mungkin di episode yang kemarin saya sudah sempat cerita bahwa Arofamina ini kita pernah rugi mencapai angka 10 miliar ya. Itu awal-awal kita membangun bisnis, kapasitas kita belum sebesar itu. Jadi realitas kita itu masih kira-kira kalau saya mengukur penghasilan itu masih puluhan juta lah mas. Kemudian tiba-tiba kita mengalami kerugian 10 miliar itu dahsyat sekali itu ya. Jadi itu titik rendah pertama mungkin ya. Tapi dari situlah justru kita melompat sangat cepat sekali gitu ya, melompat sangat tinggi gitu ya. Terus kemudian ada titik rendah yang lain yang mungkin saya ingat adalah ketika anak kedua saya lahir, Aisyah itu, karena persoalan persaingan bisnis saja, saya ini dilaporkan oleh teman-teman travel lain ke kepolisian dengan tuduhan kita belum punya izin gitu ya. Dan kita dipanggil di kepolisian itu, di Polda itu mas, ketika saya baru 2 hari di rumah setelah kelahiran anak saya yang kedua. Jadi Aisyah itu kita bawa ke kantor polisi masih merah umur 2 hari itu sudah kita bawa ke polisi gitu ya. Dan tuntutannya itu 5 tahun atau 5 miliar mas. Jadi bayangkan itu sesuatu yang dahsyat juga gitu ya. Tapi berkahnya setelah beberapa hari dari proses itu izin Arofamina keluar gitu ya. Nah itu lompatan-lompatan yang luar biasa gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, kalau mau cerita detail banyak mas, tapi mungkin yang terakhir yang saya ingat adalah ketika kita lagi mencapai puncak-puncaknya, saya kena serangan stroke, ya, silent stroke mas. Kenapa saya katakan silent stroke? Karena ini sudah mirip-mirip kita meninggal. Kalau seandainya saya tidak segera diketahui orang, sudah hari ini saya nggak ada gitu ya. Karena saya mengalami serangan stroke itu pada saat saya tidur gitu ya. Dan tempatnya tidak di rumah, tapi di hotel di Kota Malang gitu. Kalau seandainya saya tidur sendirian mungkin sudah wassalam, nggak ada hari ini saya gitu. Nah untung saya ada satu teman yang baik, yang dia bangun tidur pada saat subuh gitu yang menemukan saya
tergeletak di bawah tempat Lantai. tidur dan langsung dibantu karena golden time-nya orang stroke itu hanya 1,5 jam, Mas. Lewat itu sudah selesai semua gitu. Ya, jadi itu titik terendah ketika saya mencapai prestasi puncak, ketika kita lagi produktif-produktifnya tiba-tiba saya menerima serangan silent stroke itu dan semuanya ya berantakan. Apa yang kita urus, apa yang kita cita-citakan semuanya terpending gitu ya. Nah, itu beberapa titik rendah ya, Mas. Yang terendah saya sudah tidak ingat yang mana gitu ya. Tapi artinya itu titik rendah semua dan saya percaya dari hampir semua titik rendah saya itu kita akan melompat lebih tinggi dan saya kalau ingat, oh ini berarti petunjuk Allah bahwa kita akan segera mencapai visi Arwah Mina terbesar, yaitu mencapai travel terbesar nomor 1 di Indonesia gitu. Jadi saya sudah dapat bungkus permennya sekarang gitu ya, tinggal nanti kita mengambil permennya gitu. Pak Heri apa masih ingat Pak waktu sebelum serangan stroke itu penyebabnya sebelumnya apa? Mungkin pemirsa Arwah Mina TV juga pengen belajar dari Pak Heri. Ya, sebetulnya gejala itu sudah sering terjadi, di antaranya kesemutan gitu ya. Tangan kiri saya itu kesemutan terus ya. Iya. Baik diem maupun aktivitas berat pun kesemutan terus gitu. Nah, ini cuman memang karena saya berprinsip begini, Mas. Saya ini masih muda gitu ya. Saya masih muda, aktivitas saya seperti ini dan saya, Mas, 15 tahun ini kufur nikmatnya ya. Iya. Jadi terlalu membanggakan diri. 15 tahun tidak pernah sakit. Flu pilek itu tidak pernah sakit, Mas. Saya bayangin dengan aktivitas seperti itu. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Flu pilek batuk itu tidak pernah selama 15 tahun gitu ya. Tidak pernah ke dokter dan seterusnya. Nah, ini jadi takabur. Akhirnya maka diingatkan sama Allah dan alhamdulillah saya mengalami penyakit stroke itu karena banyak hikmah yang saya bisa ambil, Mas. Salah satu hikmahnya apa, Pak? Mungkin Pak Heri bisa menyimpulkan. Ya, karena dulu betul-betul saya tidak pernah memikirkan kesehatan ya, tidak pernah olahraga dan itu bagian dari mensyukuri nikmat itu adalah merawat, betul kan, Mas? Jadi saya itu tidak pernah merawat hidup saya, merawat tubuh saya, tidak pernah. Pokoknya dipakai aja. Ibarat kita mobil itu pokoknya tinggal naik dipancal gas gitu tok, Mas. Jadi nggak pernah mikir servis, nggak pernah mikir maintenance dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua adalah karena saya mengalami silent stroke, Mas. Ini adalah stroke yang paling langka di dunia. Kenapa? Karena saya mengalami stroke itu pada saat posisi tidur gitu ya. Ini stroke yang paling berbahaya. Jadi tingkat kematiannya amat sangat tinggi karena tidak segera ditemukan gitu. Kalau orang mengalami stroke pada saat aktivitas maka ada banyak orang di sekitarnya yang bisa nolong gitu ya. Nah, pada saat tidur terus bablas stroke itu kan berbahaya dan saya posisinya juga tidak di rumah gitu ya. Jadi hikmah yang saya bisa ambil adalah kematian itu mengintai kita setiap saat gitu ya. Artinya setiap kali malam datang mau tidur itu saya ingat mati gitu, Mas. Iya. Jadi bayangkan kalau seandainya kita dalam satu hari itu cukup banyak maksiatnya gitu. Nanti malam kita akan mati gitu. Jadi itu menjadi hikmah yang paling besar, Mas. Jadi kita itu harus hati-hati betul, hidup itu harus betul-betul taat ya karena itu. Karena setiap malam kita menghampiri kematian gitu. Saya bisa bayangkan kalau seandainya pada saat saya mengalami stroke itu tidak segera ditemukan, sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian hikmah berikutnya adalah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang baik, Mas. Saya bayangkan, coba kalau seandainya teman sekamar saya itu adalah orang-orang yang suka bergadang, suka minum-minuman gitu, pasti subuh dia nggak bangun, betul nggak? Kalau subuh dia nggak bangun, bangunnya jam berapa? Misalkan duhur, saya udah lewat, Mas, selesai saya sudah. Ya, jadi alhamdulillah saya tidur dengan teman yang soleh gitu ya. Dia bangun pada saat subuh gitu ya, sehingga menemukan saya ada tergeletak tidak berdaya di bawah tempat tidur. Nah, itu akhirnya alhamdulillah golden time-nya tercapai, terselamatkan. Dan saya juga heran, Mas. Ketika di rumah sakit itu, saya dibawa ke rumah sakit itu jam 4 pagi. Ya, waktu subuh. Tapi di sekeliling saya itu semua teman-teman saya. Oh, teman-teman yang ada di posisi di hotel itu, Pak ya? Yaitu ada teman-teman lain juga banyak. Iya. Teman yang care gitu, Pak ya istilahnya. Staff-staff kita di Malang juga ada. Yang paling luar biasa istri saya sudah di situ juga. Iya.
Itu diantaranya beberapa hikmah ya. Jadi pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh itu di situ. Karena kita ini nggak tahu mas, ya siapa yang menyelamatkan kita itu. Kemudian sebetulnya banyak ya. Jadi saya bayangin mikir gini mas, kalau seandainya saya malam itu di hotel sendirian terus melakukan maksiat gitu ya, terus kemudian saya pagi itu mengalami stroke dan tidak tertolong, bagaimana nasibnya? Wah itu kan tragis sekali ya. Jadi itu berbahaya. Jadi kehati-hatian saya itu menjadi sangat tinggi. Mungkin kematian itu kan rahasia Pak ya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Mungkin dengan hikmah dari apa yang terjadi Pak Heri, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup harus berhati-hati gitu Pak. Betul ya. Dan harus siap gitu mas. Jadi kita tuh harus siap setiap saat gitu. Artinya kita ya harus taat sama Allah, berbuat baik setiap saat, karena kita di akhir hari kita itu, malam hari itu apapun bisa terjadi. Seperti yang saya alami betul-betul malam itu nggak bangun gitu. Nah kalau tidur kita terus tidak bisa bangun kemudian selamanya kan berarti ya sudah selesai gitu mas. Nah alhamdulillah saya ini diberikan kesempatan kedua. Saya memaknai ini, Allah sayang, Allah baik, memberikan kesempatan kedua. Nah karena ini kesempatan kedua mas, maka saya tidak boleh menyia-nyiakan hidup gitu. Setiap detik menjadi berharga. Menyia-nyiakan hidup aja tidak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maksiat dan lain sebagainya gitu. Ini kehidupan kedua mas. Berapa banyak orang yang diberi kehidupan kedua? Saya rasa tidak banyak gitu ya. Nah saya kadang-kadang kalau saya termenung gitu mas, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat sehari itu saya merasa berdosa sekali. Padahal tidak maksiat, tapi hanya tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin aja sudah merasa berdosa. Karena ini sudah kesempatan kedua. Jadi memang makna dari kejadian itu memang luar biasa ya Pak Heri. Iya. Akan menjadi, mungkin bisa menjadi titik balik Pak Heri untuk menjadi lebih sukses lagi gitu. Ya, jadi makanya kenapa orientasi saya sukses itu berbeda. Kenapa kalau saya ditanya sekarang suksesnya apa? Suksesnya signifikan. Sukses di atas kesuksesan orang lain itu penting. Terus kemudian juga begini mas. Ada banyak sebetulnya ya. Tapi beberapa poin yang saya ingat juga begini. Kebetulan saya ini kan terhitung masih muda ya. Masih kepala 4 gitu ya. Dan anak masih kecil-kecil gitu ya. Saya berpikir kalau seandainya saya tidak tertolong waktu itu, bagaimana dengan keluarga itu? Menjadi penting kita itu sukses itu penting. Jangan hidup biasa gitu. Saya memaknai gini, kalau kita hidup biasa berarti kita kurang bersyukur. Karena kita ini diberikan hidup itu sudah diberikan kecukupan segalanya oleh Allah. Kita sudah disiapkan segala akal, segala daya upaya yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita harus hebat gitu. Hidup itu harus sukses, harus kaya dan sebagainya. Sikap yang harus rendah hati mas, tapi hidup itu harus besar, harus sukses dan sebagainya. Karena kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa menopang semuanya? Coba bisa dibayangkan mas, ketika kita mengalami stroke, kita istirahat 6 bulan, setahun gitu. Kalau kita masih kerja, apa ya mungkin gitu ya, perusahaan masih mau membayar kita gitu ya. Maka menjadi sangat penting kita ini menjadi punya kebebasan finansial, itu menjadi penting gitu ya. Jadi kalau sekarang ini saya sering cerita memotivasi teman-teman, ayo kita membangun sebuah aset yang bisa menghasilkan passive income, itu penting gitu. Karena kita ini tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita ini, dan betapa banyak orang-orang yang ditinggal itu masih membutuhkan kita gitu. Itu menjadi penting juga gitu ya. Jadi itu beberapa poin ya. Mungkin itu aja mas yang keingat. Nanti kalau ada hal-hal yang lain yang mungkin saya bisa sampaikan lagi. Iya. Apa Pak yang menjadi titik balik Pak Heri? Berarti keluarga itu tadi Pak ya, penyemangat untuk kembali ke, maksudnya lebih baik dari kesuksesan sebelumnya. Dalam banyak hal mas. Jadi begini, dalam hal kesuksesan juga jelas. Kenapa? Karena ini kesempatan kedua, maka saya harus bisa memberikan kemanfaatan lebih gitu.
tidak mungkin kan saya diberikan kesempatan Allah kedua itu hanya untuk hidup saya kan sangat tidak mungkin. Pasti Allah tidak menginginkan itu. Tentunya Allah menginginkan saya ini membawa kemanfaatan banyak gitu. Itu kemudian yang kedua, kalau kita ini setiap hari itu mendekati kematian kita, maka kita harus betul-betul siap. Itu kira-kira Mas. Berarti memang untuk setelah peristiwa itu berarti Pak Heri berpikir juga bahwa kematian adalah cara mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah gitu Pak. Betul. Jadi begini. Kematian itu adalah akhir dari semuanya. Tobat sudah nggak diterima, doa sudah nggak mungkin. Jadi apalagi kalau kita tidak menyiapkan gitu ya. Tidak menyiapkan diri. Jadi kalau orang sudah merasakan tidur tidak bangun Mas, maka setiap hari itu menjadi pengingat. Karena menjelang malam itu sudah menghampiri kita. Karena juga rahasia itu tadi Pak ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Misalkan 1 jam atau 2 jam ke depan kalau memang kita benar-benar tidak siap dengan amalan kita yang baik gitu Pak. Di saat seperti ini Pak Heri, apa Pak Heri masih ingat tentang ujian dalam kehidupan Pak Heri yang benar-benar? Jadi yang saya ingat Mas, hari ini tuh mungkin ini tidak baik ya, salah gitu ya. Artinya saya itu baru bisa mensyukuri semua ujian-ujian dalam hidup saya itu hari ini gitu. Harusnya ketika kita mengalami kejadian itu ya harus bersyukur di situ. Karena ada hikmah, ada pelajaran dan ada maksud Allah yang baik di situ. Jadi hari ini itu membangun sebuah kesadaran yang luar biasa buat saya sehingga saya bisa mensyukuri. Kalau saya tidak kena stroke itu mungkin saya tidak jadi seperti hari ini gitu ya. Mungkin sudah menjadi diri yang berbeda gitu ya. Nah itu menjadi penting gitu. Kalau saya dulu tidak pernah bangkrut, tidak pernah rugi itu mungkin Arafah Mina tidak jadi seperti sekarang kok gitu. Karena begini, ketika kita berada di bawah titik paling rendah Mas, maka disitulah kita ini berpikir keras, berupaya keras dan pasti mendekatkan diri kepada Allah. Dan di titik itulah kita ini menjadi manusia yang bertumbuh. Saya ingat gitu ya, ketika kita Arafah Mina ini hari-hari ini, bukan Arafah Mina aja, semua travel, semua bisnis dihadapkan pada COVID kan, pandemi yang luar biasa, yang berdampak semuanya bisnis hancur kan. Saya sampai belajar supaya nanti kita keluar sebagai pemenang itu, saya sampai belajar lebih dari 350 workshop baik online maupun offline Mas, selama belum setahun ini. Ya selama pandemi ini berapa bulan ini pandemi? 7 bulan ya. Selama 7 bulan ini saya sudah ikut sesi workshop belajar Mas. Itu 350 kali workshop. Karena kita berada pada posisi titik yang paling bawah, disitulah kita belajar, disitulah kita menyiapkan diri sehingga kita betul-betul bisa meluncur ke atas kayak roller coaster itu. Filosofi roller coaster itu kan itu. Saya bersyukur gitu, hidup saya itu kayak roller coaster, ada di atas di bawah. Jadi ketika di atas kita juga nggak bisa sombong Mas. Karena kita ingat mati, ingat masalah, ingat segalanya gitu. Ketika kita di bawah, disitulah kita belajar maksimal gitu ya, sehingga kita bisa melompat lagi naik gitu. Nah, hidup seperti itulah menurut saya sangat dinamis, yang saya bersyukur diberikan Allah kehidupan yang sangat dinamis, naik turun kayak begitu. Sehingga kita punya kesempatan belajar, bersyukur, dan seterusnya. Secara logika Pak ya, untuk di musim pandemi seperti ini kan, dari segi bisnis mungkin ya agak menurun Pak ya. Tapi mungkin Pak Heri punya pemikiran lain, bahwa bisnis Arafah Mina tetap berjalan dengan kondisi seperti ini Pak. Apa yang menjadi maksudnya patokan Pak Heri untuk tetap bisa fight di musim seperti ini Pak? Ya, jadi banyak teman-teman di bisnis apapun itu melakukan pivot. Pivot itu mencari jalan keluar menyelamatkan bisnis Mas. Bisa ganti bisnis, bisa berubah bisnis, bisa melakukan apapun. Ya, terutama juga teman-teman travel. Tapi saya melihat begini, ada 2 poin. Yang pertama adalah visi misi Arafah Mina yang begitu besar yang kita pengen capai ya. Kemudian yang kedua adalah potensi bisnis umroh itu masih sangat besar gitu ya. Dan terakhir-terakhir ini saya melihat kok malah pesaingnya mulai berkurang karena banyak orang keluar dari bisnis umroh, ganti bisnis yang lain gitu ya. Nah, menurut saya ini kesempatan gitu ya. Jadi saya tidak
merasa perlu berpindah bisnis, mengganti bisnis, saya justru memfokuskan diri, Mas. Makanya saya kenapa perlu belajar lebih dari 350 workshop, kita perkuat tim, pokoknya kita gimana caranya bisa keluar dari COVID ini sebagai pemenang gitu ya. Nah, seperti yang saya tadi cerita, ini adalah titik terendah kita mungkin yang di ujung ya, di ujung. Setelah ini kan kita akan melompat. Nah, lompatan kita ini akan setinggi apa itu menentukan kesiapan kita pada saat di posisi di bawah ini, Mas. Kalau kita tidak siap melompat, ibaratnya kita sudah kehilangan stamina, ya nggak mungkin melompat tinggi gitu. Maka saya siapkan segalanya gitu ya. Bahkan semangat saya hari ini itu mengalahkan semangat saya sebelum saya sakit stroke gitu, Mas. Jadi segalanya gitu ya. Saya jauh lebih sehat. Saya hari ini bisa lari mengitari lapangan sepak bola 2 kali, Mas. Dulu belum pernah melakukan. Jadi saya kuat apa enggak kuat. Kondisinya masih sehat dulu, Pak ya. Betul, pada dulu sehat walafiat itu. Saya sekarang bisa push up itu 25 kali. Dulu belum pernah melakukan sama sekali gitu ya. Jadi banyak hal yang hari ini saya syukuri karena saya bisa melakukan hal-hal yang dulu nggak pernah saya lakukan gitu. Jadi persiapan kita di titik terendah pandemi ini adalah persiapan kita melompat lebih tinggi gitu, Mas ya. Jadi itulah kenapa saya tetap ngekip tetap di Arofah Mina, tidak berbisnis yang lain. Saya tetap fokus menyiapkan segala sumber daya yang ada untuk melompat lebih tinggi gitu. Tadi saya cerita hidup saya kayak roller coaster kan, Mas. Ketika posisi-posisi di bawah itu yang tahu persis kan istri ya. Istri mengalami betul. Bayangin, Mas. Istri baru melahirkan 2 hari. Kita harus ke kantor polisi. Itu beban yang paling berat pasti istri kan. Saya juga ingat satu hal gitu ya, Mas. Ketika saya bangkrutnya ya, dulu masih single saya itu enggak tahu yang datang ke tempat saya itu siapa. Saya lihat wajah ayah saya. Seumur-umur ayah saya itu enggak pernah ke Surabaya. Tapi tiba-tiba datang ke saya, kasih uang dan menyelesaikan semua masalah itu. Jadi itu siapa yang datang saya enggak tahu juga.